Inilah Arnold. Apa kau sedang mengerjakan tes IQ? Jangan tegang begitu, karena kau bisa meledakkan potongan terakhir otakmu. Oh, kau kesal dan mau menunjukkan kecerdasanmu jauh lebih tinggi. Kau hanya menipu dirimu sendiri. Walau aku punya ide. Otak bekerja jauh lebih baik saat mendapatkan nutrisi yang banyak. Ini bisa dicapai lewat sirkulasi darah yang lebih cepat. Satu suntikan adrenalin akan meningkatkan detak jantung jadi 220 detak per menit. Dan cangkir kopi ke-40 akan membuatnya jadi 350. Ayo lihat apa kita cukup memberi gizi otak kita. Ya. Tapi bagaimana jika kita buat jantung kita berkontraksi secepat 300.000 kali per detik? Darah akan mengaliri vena 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Jelas saja semua vena dan pembuluh darah akan langsung meledak. Dan jantung tidak akan bisa berkontraksi untuk kedua kalinya. Jadi kita lakukan peningkatan. Kita ganti jantung dengan mesin dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah sekarang ceritanya akan berbeda total. Dalam wujud ini kita jadi Superman. Semua proses dalam tubuh dipercepat ribuan kali. Ini akan jadi masa paling produktif dalam hidup kita. Dengan otak seperti ini, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih sukses daripada Google. Atau menyempurnakan teori gravitasi Einstein. Memajukan umat manusia sampai 100 tahun 100 ke depan. Tapi karena metabolisme yang dipercepat, kita akan berada di toilet sepanjang waktu. Tapi jangan cemas, ini tidak akan berlangsung lama. Tubuh kita hanya bisa menahan ketegangan dan stres sebesar ini maksimal 2 jam. Dan lalu, bom! Hei, Arnold, kau lupa untuk ikut tes. Arnold! Ya, baiklah, terserah. Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu, atau mungkin tidak. Sepertinya semuanya semakin aneh dan bermasalah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya.
Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Apa kau siap untuk hidup 1000 tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup 1000 tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kg berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi 1,5 lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh, yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain. Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untukmu Arnie itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik. Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak. Otak ada batasnya, pastinya. Ingatan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi. Ini setara dengan konten foto di Facebook, ditambah 20 juta kotak arsip, tumpukan penuh dokumen. Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar, tapi pada akhirnya dalam 300 tahun ingatanmu akan penuh. Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini. Dia akan menjadi terkenal, tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kata karena ingatannya sudah penuh. Jadi, tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie. Tahukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan mikrochip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini. Dan di masa depan, ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Dari sudut pandang ilmiah, Neuralink adalah alat yang sangat sederhana, berisi satu set elektroda yang menghantarkan impuls listrik dari neuron di otak ke komputer. Tapi dari sudut pandang teknis, itu adalah perangkat yang sangat kompleks. Bayangkan otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut. Dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama 5 menit. Sekali lagi Arnold, kau pasti bisa. Hei Bung, kau mau bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Elon, tolong jangan kasar pada Arnold.
Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi, kau pasti bisa. Unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Jangan khawatir, Arnold. Mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi, coba tebak gambar apa ini? Salah. Dan yang satu ini? Bukan. Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak. Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Hei bodoh, berhenti bertingkah seolah kau rajanya hewan buas. Hormati dia, Arnold. Leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan 2 kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakkan api, memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat, yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya Arnie, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan.
Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold, kau akan sangat mirip dengan tetanggamu Henry. Tapi faktanya selama 150.000 tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Sepertinya ada yang bersenang-senang semalam. Dan aku tebak mungkin otakmu sama berantakannya dengan ruangan ini. Kau sama sekali tidak ingat apapun? Arnold, apakah itu mungkin? Semalam, apa kau akhirnya menjadi pria sejati? Kuucapkan selamat, Arnold. Ini adalah keracunan alkohol pertamamu. Dan ini konsekuensi tidak menyenangkan pertama dari kenalan baru. Arnold, bagaimana kalau bersulang untuk teman barumu? Ah ya, tentu saja aku paham. Jika harus maka... Oh Arnold, apa kau benar-benar ingin membuat pengingat kejadian ini? Setidaknya ada yang bisa kau ceritakan pada temanmu nanti. Seperti yang kau lihat, konsekuensi dari keracunan alkohol tidak hanya merusak kesehatanmu, tapi merusak rekening bankmu juga. Ternyata kau sangat baik hati semalam, Arnold. Kaulah raja dari pesta itu. Sekarang di mana gigimu? Kau ingat sesuatu? Tidak ada? Tidak? Arnold, kau tidak tahu ini, tapi terlalu banyak minum mengarah pada agresi yang tidak perlu. Dan kau jelas membayar mahal untuk itu. Kau temukan solusinya. Waktunya minum aspirin. Oh, tunggu, tidak. Kau lupa mengisi ulang kotak P3 kamu. Tapi sungguh Arnold, semua masalah ini hanya ada di kepalamu. Air mineral adalah benda yang ajaib. Kau dehidrasi. Hanya perlu mengisi ulang cairan yang hilang dari tubuhmu. Kenapa dengan jacuzzinya? Aku sangat paham jika kau ingin berhenti minum setelah semalam, tapi tidak dengan air. Tidak berpikir akan semudah itu lepas dari mabukmu, kan? Tolong panggil Spielberg. Kita punya cerita untuk film Jaws terbang. Kenapa, Arnold? Apa kau menelpon ambulans? Jadi kau ingin mengisi ulang tenagamu dengan pizza yang enak. Tapi kau lupa satu hal, napas miras. Ini adalah hasil pembusukan dari etanol yang muncul di tubuh setelah hati selesai memprosesnya. Salah satunya asam asetik, punya bau tidak sedap yang tajam. Hei Arnold, kau yakin tetap ingin tidur setelah makan? Sayangnya, lupakan saja soal tidur. Fungsi otak jadi lumpuh setelah asupan alkohol. Begitu kau menutup mata, otak kecil tak lagi punya data yang cukup untuk orientasi ruang dan mulai mengirimkan data rusak ke korteks otak kita. Inilah yang dinamakan bad spins. Arnold yang malang, melihatmu saja sudah menyedihkan. Izinkan aku beri satu saran. Sekarang, secangkir teh panas akan menyelamatkanmu. Tutupi dirimu dengan selimut hangat dan tidurlah dengan nyenyak. Hingga tidak ada pangeran yang bisa membangunkanmu dengan ciumannya. Arnold, sudah kubilang itu akan membantu. Baik, aku ucapkan selamat untuk ulang tahun keduamu. Jangan lupa Arnold, karena di balik kesenangan biasanya tersimpan sesuatu yang sangat buruk. Kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan.
Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Sangat tidak bagus terlalu banyak berbaring. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Aku tidak menduga bisa mengatakan ini, tapi kau benar-benar membuatku khawatir. Surat kontrak, jadi kau sudah mendapatkan peran casting? Jangan buru-buru Arnold, dan bacalah dengan teliti sebelum menandatanganinya. Menurutku, kau bisa menghasilkan uang dengan menyewakan ruang kosong besar di antara kedua telingamu. Bagaimana menurutmu Arnold? Ruang di dalam kepala merah besarmu itu kosong melompong. Sepertinya kita bisa menyimpan sepeda motor jadul nenekku di sana. Arnold, untuk peran ini, sepertinya berat badanmu harus dinaikkan 3 kali lipat. Aktor, untuk sedekat mungkin dengan peran yang akan dimainkannya, seringkali harus menambah atau mengurangi berat badan dalam waktu yang sangat singkat. Christian Bale dari tahun 2008 hingga 2013 harus menurunkan berat badan sebanyak 9 kali. Dan juga harus menambah berat badan sebanyak 30 kg. Itu berarti 66 pon. Untuk menaikkan berat badan dengan cepat, gunakan piring yang lebih besar. Dengan begitu porsi besar akan terlihat masih kecil. Tambahkan banyak makanan ringan Arnold, seperti buah-buahan kering, kacang-kacangan, dan sandwich selai kacang. Dan jangan lupa tentang hidangan penutup. Arnold, sepertinya menambah berat badan adalah bakat rahasiamu. Kau benar-benar pandai dalam hal ini. Nah, sebentar lagi kau akan siap untuk memainkan peran utama. Kau akan menjadi bintang. Jadi, itulah sebabnya mereka membutuhkan seorang aktor dengan bobot yang begitu besar. Sayang sekali, Arnie. Sepertinya semua usahamu itu sia-sia. Dan bahkan gajimu tidak cukup untuk membawamu pulang. Jadi, kau mencoba untuk pulang jalan kaki, Arnold? Hei, Arnold, kau baik-baik saja? Karena semua kelebihan berat badanmu, tulangmu mengalami tekanan yang sangat besar. Kita perlu menghitung indeks massa tubuhmu. Tinggi 152 cm dan 93 kg. BMI-mu lebih tinggi dari 40. Dan itu adalah obesitas kelas 3, sobat. Kau membutuhkan pertolongan yang serius. Ini, hubungi nomor ini. Teman-temanku akan membawamu ke tempat yang istimewa. Di sini, hanya dalam beberapa menit, semua kelebihan lemak akan dipompa keluar dari tubuhmu. Kau terlihat luar biasa. Oh tidak. Kulit kendor akan membantu mengingatkanmu untuk tidak membuat pilihan bodoh di masa depan. Dan untuk semua lemak yang dipompa keluar, di pasar gelap, beberapa perusahaan kosmetik bersedia membayar hingga $15.000 hanya untuk 1 kilo barang tersebut. Jadi Arnold, pulanglah ke rumah. Apa kau pernah melihat film Phone Booth? Bagaimana kalau menjadi karakter utamanya? Kau dibawa todongan senjataku. Dan jika kau menutup telepon, aku akan menembakmu. Seperti ini.
Tenang Arnold, yang harus kau lakukan hanyalah bicara di telepon tanpa henti dan menjalani hidup yang menyedihkan. Ngomong-ngomong, apa yang biasa kau lakukan? Menonton film, pergi bekerja? Apa kau punya pekerjaan? Ya tentu saja kau bekerja untukku Arnie. Kau adalah pelayanku. Kau harus waspada di jalan. Setiap mobil keempat mengalami kecelakaan karena ponsel. Lebih tepatnya ada 1,6 juta kecelakaan setiap tahun di seluruh dunia. Ini 6 kali lebih banyak daripada kecelakaan karena pengemudi mabuk. Arnie masih lebih baik saat kau mabuk. Apa kau mendengarku? Arnold, ingat saat aku bilang soal percakapan tanpa gangguan? Tetaplah di telepon. Apa kau merasakan ponselmu menjadi hangat? Ini semua karena kerja baterai litium yang berlebihan. Litium adalah logam alkali yang berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan. Kau mungkin membeli pengisi daya di pasar gelap, tempat penjualan barang palsu murah. Hal ini menyebabkan kerusakan baterai dan akibatnya meledak. Jangan khawatir Arnie, aku akan memberimu ponsel baru karena semua ini demi sains. Aku tahu kau lelah, sayang sekali, tapi kau tidak boleh tidur. Selama 2 hari pertama insomnia, tubuhmu akan merasa sedikit gemetar dan mengalami kesulitan dalam koordinasi. Di hari ketiga, kebutuhan nutrisimu akan meningkat pesat saat tubuhmu memasuki mode pembakaran lemak. Setelah hari keempat atau kelima, kau akan mulai mengalami halusinasi visual dan pendengaran. Bicaramu tidak akan bisa dipahami. Walau sebenarnya aku tidak mengerti apa yang kau katakan sekarang, dan jumlah kata yang kau ucapkan tiap harinya akan berkurang 80%. Kau akan tampak seperti zombie dalam seminggu, lemah, menggigil, dan tidak bisa melakukan aktivitas yang paling mudah sekalipun. Tapi aku tidak ingin menakutimu. Tumor sekarang layak untuk dibicarakan. Apa menurut kalian Arnold terancam kena tumor karena radiasi elektromagnetik yang terus-menerus? Maaf mengecewakan, masih belum ada bukti yang bisa dipercaya tentang radiasi ponsel yang menyebabkan tumor. Radiasi ponsel tidak mengionisasi dan tidak mampu merusak DNA di sel-sel otak, bahkan yang lemah seperti Arnold. Sekarang, jika ponsel punya lebih banyak daya, sebut saja 1000 kali lebih banyak, ponsel semacam itu akan punya efek yang mirip dengan oven microwave. Itu tidak akan menyebabkan tumor, tapi akan mudah melelehkan otak dan tubuh Arnold dalam waktu kurang dari semenit. Kau sebaiknya menonton film yang berbeda, Arnie. Arnold, ayo sapa para penonton. Dan ucapkan selamat tinggal juga. Karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan. Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam. Jalur yang dilalui darah lebih dari 100.000 km panjangnya. Dan jika semua pembuluh ini dibuat dalam satu garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti. Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlahkan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksama. Jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri, dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian rupa, sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventricle mendorong darah ke paru-paru atau aorta, dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventricle berhenti setidaknya selama 0,7 detik, di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom, jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakkan tubuhmu. Bukan sekarang, Arnold. Kami membutuhkanmu, Arnold. Semua orang menyayangimu. Iya kan? Aku bercanda. Tidak ada yang peduli. Dan si bodoh kecil ini tidak mau bicara selama setahun. Kenapa bisa? Karena aku bilang begitu. Apa-apaan? Kenapa kau terlihat seperti itu, Arnie? Anak-anak menonton ini. Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah, tahukah bahwa rata-rata kau berbicara 7.000 kata dalam sehari, dan setelah setahun diam kau. Astaga, Arnold, aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apa kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah Arnie, sudahlah, cukup. Aku tidak hanya menyita sound sistemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku?
Apa kau serius? Kemarilah bajingan kecil, rasakan ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Jangan coba-coba. Jangan berani-berani menyalakan sound systemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul bagaimana jika kau dicacah menjadi 1000 bagian. Cukup, sekarang bersihkan dirimu. Setelah 1 tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya. Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara denganku.